Halo semuanya, kami dari kelompok O ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengangguran. Baiklah, yang pertama, bagaimana cara mengukur pengangguran? Bisa dilihat dari diagram pengangguran, ada pengangguran, orang yang bekerja, angkatan kerja, populasi usia kerja, dan bukan di angkatan kerja. Statistik angkatan kerja. Yang pertama, populasi usia kerja, yaitu orang yang berumur 15 tahun ke atas. Yang kedua, angkatan kerja, yaitu tenaga kerja atau yang aktif secara ekonomi adalah orang yang berumur 15 tahun ke atas yang pada minggu sebelumnya bekerja, tidak di angkatan kerja, yaitu orang berusia 15 tahun ke atas tetapi tidak diklasifikasikan dalam angkatan kerja. Selanjutnya bekerja, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang yang bekerja dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan dengan melakukan pekerjaan atau membantu melakukan pekerjaan setidaknya 1 jam terus-menerus selama minggu referensi. Selanjutnya pengangguran terbuka. Definisi dari pengangguran terbuka yaitu orang tanpa pekerjaan tetapi mencari pekerjaan. Orang tanpa pekerjaan yang telah mendirikan bisnis atau perusahaan baru. Tingkat pengangguran, U-rate, adalah persen dari angkatan kerja yang menganggur. U-rate memiliki rumus 100 dikali dari pengangguran per angkatan kerja. Tingkatan partisipasi angkatan kerja adalah persen dari populasi orang dewasa yang ada di angkatan kerja. Apa yang sebenarnya diukur dengan U-rate? U-rate bukan merupakan indikator sempurna pengangguran atau kesehatan pasar tenaga kerja. Tidak termasuk pekerja yang putus asa, tidak membedakan antara pekerjaan penuh waktu dan paruh waktu. Beberapa orang salah melaporkan status pekerjaan mereka dalam survei BLS. Terlepas dari masalah ini, U-rate masih menjadi barometer yang sangat berguna dari pasar tenaga kerja dan ekonomi. Pencarian pekerjaan. Pekerja memiliki selera dan keterampilan yang berbeda, dan pekerjaan memiliki persyaratan yang berbeda. Pencarian pekerjaan adalah proses mencocokkan pekerja dengan pekerjaan yang sesuai. PHK akibat pandemi COVID-19. Tidak sedikit pelaku usaha yang menutup sementara usahanya, bahkan secara permanen akibat kebijakan physical distancing untuk memutus rantai penularan coronavirus. Bagaimana pengangguran dipengaruhi kebijakan publik? Ada 2 cara. Yang pertama, agen tenaga kerja pemerintah memberikan informasi tentang lowongan pekerjaan untuk mempercepat pencocokan pekerja dengan pekerjaan. Yang kedua, program pelatihan publik bertujuan untuk memperlengkapi pekerja yang dipindahkan dari industri yang menurun dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam industri yang sedang tumbuh. Asuransi pengangguran atau yang dikenal dengan UI merupakan program pemerintah yang sebagian melindungi pendapatan pekerja ketika mereka menjadi pengangguran. UI dapat meningkatkan pengangguran friksional karena 1 dari 10 prinsip ekonomi orang akan merespon insentif. Keuntungan dari UI yaitu dapat mengurangi ketidakpastian pendapatan dan memberi para pengangguran lebih banyak waktu untuk mencari dan menghasilkan kesesuaian pekerjaan yang lebih baik sehingga produktivitas menjadi lebih tinggi. Apa teori upah efisiensi dan bagaimana hal itu membantu menjelaskan pengangguran? Pengangguran struktural terjadi ketika pekerja tidak cukup untuk berkeliling. Terdapat 3 alasan untuk ini. Pertama, hukum upah minimum. Kedua, serikat pekerja. Ketiga, upah efisiensi. Pertama, hukum upah minimum. Upah minimum dapat melebihi upah keseimbangan untuk pekerja yang kurang terampil atau berpengalaman. Kedua, ada serikat pekerja. Serikat pekerja adalah asosiasi pekerja yang melakukan tawar-menawar dengan majikan atas upah, tunjangan, dan kondisi kerja. Terakhir ada teori upah efisiensi, yaitu di mana saat perusahaan membayar di atas keseimbangan untuk meningkatkan produktivitas pekerja. Nah, itu dia tadi presentasi kami tentang pengangguran. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat ke depannya ya. We'll see you guys tomorrow. Bye!